Aroma rendang yang kaya rempah menguar perlahan, mengisi setiap sudut apartemen baru Rani. Wanginya pekat, berbaur dengan semerbak melati segar yang baru saja ia letakkan di dalam vas porselen putih di atas meja kopi. Dari jendela apartemennya di lantai 28, Jakarta terbentang seperti permadani berkelip. Gedung-gedung pencakar langit, yang dulu hanya bisa ia pandangi dari bawah dengan leher mendongak, kini menjadi pemandangan sehari-harinya, sejajar dengan tatapan matanya. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, melukis langit dengan sapuan warna jingga dan nila, sebuah pemandangan mahal yang kini menjadi hak miliknya. Rani tersenyum tipis, menyeka keringat di pelipisnya dengan punggung tangan. Ia melirik jam dinding bergaya Art Deco yang tergantung di dinding ruang keluarga. Pukul 4 sore. Masih ada 2 jam lagi sebelum keluarganya tiba. 2 jam untuk memastikan semuanya sempurna. Ia kembali ke dapur, memeriksa sate ayam yang sedang direndam dalam bumbu kacang kental. Resep itu adalah resep warisan nenek Asih. Satu-satunya orang di dunia yang sepertinya selalu melihat Rani, benar-benar melihatnya. Setiap gerakan Rani di dapur terasa seperti sebuah ritual. Ia tidak hanya memasak, ia sedang merajut kenangan dan harapan. Saat tangannya mengaduk bumbu rendang, ia teringat bagaimana ibunya pernah berkata bahwa rendang buatan Rani tidak akan pernah bisa seenak buatannya, karena tangan Rani terlalu kaku, tidak seperti tangan Joko, adiknya, yang lentur saat bermain piano. Rani mengaduk lebih kuat, seolah ingin menghancurkan kenangan pahit itu di dasar wajan. Malam ini, ia akan membuktikan sesuatu. Bukan hanya tentang rendang, tetapi tentang segalanya. Apartemen ini adalah bukti nyata dari semua kerja kerasnya. Selama hampir 10 tahun, hidupnya adalah siklus tanpa akhir dari bekerja, menabung, dan menekan keinginan. Saat teman-temannya menghabiskan gaji untuk tas bermerek atau liburan ke luar negeri, Rani memilih untuk menjejalkan uangnya ke dalam rekening tabungan yang ia namai Rumah Impian. Ia masih ingat dengan jelas kamar kosnya yang sempit di daerah Tebet, dengan dinding yang lembab dan satu jendela kecil yang menghadap tembok tetangga. Di sanalah, di antara tumpukan sketsa desain dan buku-buku tebal, mimpi tentang apartemen ini lahir. Ia sering menghabiskan malam-malamnya dengan menjelajahi situs properti. Matanya terpaku pada gambar-gambar unit apartemen di pusat kota. Ia membayangkan dirinya berdiri di balkon, menyeruput kopi pagi sambil menatap hiruk-pikuk Jakarta dari ketinggian. Mimpi itu terasa begitu jauh, hampir mustahil, tetapi Rani menjadikannya bintang penunjuk arah. Setiap kali rasa lelah dan putus asa menghampirinya, ia akan membuka galeri foto di ponselnya, menatap gambar-gambar apartemen impian itu, dan kembali menemukan kekuatan. Jordan, atau Joko, begitu keluarganya memanggilnya, tidak pernah mengerti obsesi Rani. Buat apa beli apartemen mahal-mahal, Mbak? Mending uangnya dipakai untuk modal usaha, katanya suatu kali dengan nada enteng, seolah kerja keras bertahun-tahun bisa disamakan dengan membalik telapak tangan. Rani hanya tersenyum getir. Mudah bagi Joko untuk bicara. Sejak kecil, semua kebutuhannya selalu dipenuhi. Uang sekolah, kursus musik, bahkan mobil pertamanya. Semua diberikan oleh orang tua mereka tanpa perlu ia bersusah payah. Joko adalah anak emas, si jenius matematika yang masa depannya sudah diaspal mulus oleh harapan dan dukungan penuh keluarga. Sementara Rani, ia harus membangun jalannya sendiri, bata demi bata, dengan keringat dan air mata. Pembelian apartemen ini sendiri adalah sebuah perjuangan. Ia jatuh cinta pada unit ini pada pandangan pertama. Bangunan tua bergaya kolonial yang direvitalisasi, dengan langit-langit tinggi dan jendela-jendela besar yang membuat ruangan terasa lapang dan penuh cahaya. Detail-detail orisinal seperti lantai tegel kuno di teras balkon dan gagang pintu kuningan membuatnya terasa punya jiwa, tidak seperti apartemen modern yang steril dan seragam. Harganya berada di batas paling atas anggarannya, bahkan sedikit melebihinya. Ia harus menguras seluruh tabungannya, bahkan menjual beberapa perhiasan peninggalan neneknya, sesuatu yang ia lakukan dengan berat hati. Proses pengajuan kredit bank juga penuh liku, dengan tumpukan dokumen yang seolah tak ada habisnya. Ada saat-saat di mana ia hampir menyerah, berpikir bahwa mungkin mimpi ini memang terlalu besar untuknya. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, bayangan wajah nenek Asih akan melintas di benaknya.
Jangan pernah biarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Ran. Kamu itu permata. Hanya saja mereka terlalu sibuk melihat kilau emas di sebelahmu. Begitu kata neneknya suatu sore, sambil mengelus rambut Rani. Kata-kata itu menjadi mantra yang memberinya kekuatan. Dan akhirnya, setelah 6 bulan yang menegangkan, kunci itu ada di tangannya. Rasanya lebih memuaskan daripada memegang ijazah sarjana atau mendapatkan promosi pertama di kantor. Ini adalah sesuatu yang ia raih sepenuhnya sendirian. Malam ini adalah puncak dari segalanya. Pesta syukuran ini bukan tentang pamer. Ini adalah tentang berbagi kebahagiaan. Ia ingin bapak dan ibunya melihat apa yang telah ia capai. Ia ingin mereka bangga. Ia ingin, untuk sekali saja, menjadi pusat perhatian bukan karena masalah, tetapi karena prestasi. Ia membayangkan ayahnya akan berjalan mengelilingi apartemen, menepuk-nepuk dinding dengan tatapan seorang insinyur yang mengapresiasi struktur bangunan yang kokoh. Ia membayangkan ibunya akan berkomentar tentang pilihan gordennya, mungkin dengan sedikit kritik, tetapi pada akhirnya akan tersenyum dan mengakui bahwa seleranya bagus. Ia bahkan membayangkan Joko akan bersiul kagum melihat sistem audio yang baru ia pasang. Ia menata piring-piring saji di atas meja makan kayu jati yang panjang. Rendang, sate ayam, gado-gado dengan saus kacang yang melimpah, dan semangkuk besar es buah dengan warna-warni ceria. Semua adalah makanan favorit keluarganya. Setiap hidangan adalah sebuah pesan, sebuah undangan untuk merayakan bersama. Ia meluangkan waktu sejenak untuk berdiri di tengah ruang keluarga, memandang sekelilingnya. Cahaya lampu gantung kristal memantul lembut di lantai marmer yang baru dipoles. Sofa beludru berwarna biru tua tampak begitu mengundang, dan rak buku yang menjulang tinggi diisi dengan koleksi buku-buku seni dan desainnya. Semuanya persis seperti yang ia impikan. Tempat ini adalah cerminan dirinya. Elegan, kuat, dan dibangun di atas fondasi kerja keras. Ia mengambil ponselnya dan membuka grup chat keluarga. Jangan lupa ya, jam 6 sore di tempat Rani. Ditunggu. Pesannya beberapa hari lalu masih terlihat di sana, hanya dibalas dengan emoji jempol dari ibunya. Ia mengetik pesan baru. Rani udah siap nih. Semua makanan favorit bapak, ibu, sama Joko udah matang. Hati-hati di jalannya. Ia menambahkan emoji tersenyum, berusaha menutupi debaran gugup di dadanya. Ia ingin malam ini menjadi awal yang baru. Sebuah lembaran di mana ia akhirnya mendapatkan tempat yang setara di dalam keluarganya. Di apartemen impiannya, di balik gedung-gedung pencakar langit yang menjadi saksi bisu perjalanannya, Rani menunggu dengan hati yang penuh harap. Ia percaya, malam ini, penantian panjangnya akan berakhir dengan manis. Pukul 6 sore tiba. Jarum panjang dan pendek pada jam dinding Art Deco itu bertemu di angka 12 dan 6, menghasilkan denting samar yang seolah mengumumkan dimulainya sebuah penantian. Rani berdiri di dekat jendela, memandangi jalanan di bawah yang mulai dipadati oleh lampu-lampu kendaraan yang bergerak merayap. Kemacetan jam pulang kerja di Jakarta. Ia memakluminya. Pasti sebentar lagi mereka sampai. Bisiknya pada diri sendiri, berusaha menenangkan debaran jantungnya yang mulai terasa tidak beraturan. Ia kembali ke meja makan, merapikan letak sendok dan garpu untuk yang kesekian kalinya. Aroma masakan yang tadi terasa begitu menggugah selera, kini mulai terasa sedikit menyesakan. Ia menyalakan lilin-lilin aromaterapi beraroma vanila, berharap keharumannya bisa membuatnya lebih rileks. 15 menit berlalu. Belum ada telepon, belum ada pesan. Keheningan di dalam apartemen yang luas itu mulai terasa aneh. Biasanya, jika mereka akan terlambat, ibunya pasti akan menelepon dengan rentetan alasan dan permintaan maaf yang terdengar tidak tulus. Tapi kali ini, senyap. Rani mengambil ponselnya lagi. Tidak ada notifikasi baru di grup keluarga. Ia membuka percakapan pribadinya dengan Joko. Centang 2 berwarna biru. Tanda pesannya sudah dibaca. Tapi tidak ada balasan. Ia mencoba menelepon nomor ibunya. Nada sambung berbunyi beberapa kali, panjang dan monoton, sebelum akhirnya digantikan oleh suara operator yang memberitahukan bahwa nomor yang dituju tidak dapat dihubungi. Ia mencoba nomor ayahnya. Hasilnya sama. Rasa cemas yang tadinya hanya setitik noda hitam, kini mulai menyebar seperti tinta di atas kertas, mengotori kanvas kebahagiaan yang telah ia lukis dengan susah payah.
Pukul 6:30. Langit di luar sudah berubah menjadi gelap pekat, hanya menyisakan kerlip lampu kota yang tak terhitung jumlahnya. Rani berjalan mondar-mandir di ruang keluarga. Apartemen yang tadinya terasa seperti istana impian, kini perlahan berubah menjadi sangkar emas yang sunyi. Setiap sudut yang telah ia tata dengan penuh cinta, sekarang seolah mengejeknya. Kursi-kursi makan yang kosong menatapnya dengan tatapan hampa. Piring-piring saji yang penuh dengan makanan lezat tampak seperti persembahan yang ditolak. Ia mematikan alunan musik jazz lembut yang sejak tadi mengalun. Dalam keheningan total, suara detak jam dinding terdengar begitu keras. Setiap detiknya seperti ketukan palu yang menghantam hatinya. Ia mencoba mencari-cari alasan di kepalanya. Mungkin ada keadaan darurat. Mungkin ada sesuatu yang terjadi pada mereka. Tapi jika memang begitu, kenapa Joko tidak memberitahunya? Adiknya itu selalu paling cepat dalam menyebarkan berita. Baik itu berita baik maupun buruk. Pukul 7 malam. Rasa cemasnya mulai bercampur dengan perasaan lain yang lebih familiar. Kekecewaan. Sebuah rasa kecewa yang dingin dan berat, yang sudah ia kenal sejak kecil. Ia berjalan ke dapur dan membuka tudung saji di atas meja. Uap dari rendang sudah tidak ada lagi. Sate ayam mulai mendingin. Ia mengambil sepotong sate, mencoba memakannya, tetapi daging itu terasa hambar dan sulit ditelan. Nafsu makannya hilang sama sekali. Ia kembali duduk di sofa, memeluk bantal erat-erat seolah mencari kehangatan. Pandangannya kosong menatap layar televisi yang mati, yang memantulkan bayangan dirinya. Seorang wanita yang duduk sendirian di tengah pesta yang tidak pernah dimulai. Ia mulai mengingat kembali momen-momen lain dalam hidupnya di mana ia merasakan hal yang sama. Saat hari kelulusan SMA, di mana orang tuanya datang terlambat karena harus mengantar Joko ke kompetisi catur. Saat ia memenangkan lomba desain pertamanya di tingkat universitas, dan ketika ia menelepon ke rumah dengan antusias, ibunya hanya menjawab, "Oh, baguslah." Lalu segera mengalihkan pembicaraan tentang nilai ujian Joko yang nyaris sempurna. Selalu ada Joko. Selalu ada sesuatu tentang Joko yang lebih penting, lebih mendesak, lebih layak untuk dirayakan. Rani selalu menjadi pemeran pendukung dalam drama keluarga mereka, yang tokoh utamanya adalah adiknya. Ia sudah terbiasa, atau lebih tepatnya, ia sudah memaksakan diri untuk terbiasa. Tapi malam ini terasa berbeda. Ini bukan sekadar acara kecil. Ini adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Ia telah memberitahu mereka jauh-jauh hari, mengingatkan mereka berkali-kali, menyiapkan segalanya dengan harapan bahwa kali ini, sorotan akan tertuju padanya. Pukul 7:30. Harapan itu kini telah menguap sepenuhnya, hanya menyisakan endapan kepahitan. Ia tidak lagi cemas. Ia juga tidak lagi sekadar kecewa. Yang ia rasakan adalah amarah yang membara pelan dari dalam dadanya. Amarah pada keluarganya. Dan juga pada dirinya sendiri karena masih saja berharap. Betapa bodohnya dia. Setelah 32 tahun hidup di dunia, seharusnya ia sudah belajar. Seharusnya ia sudah tahu bahwa menanti pengakuan dari mereka adalah seperti menunggu hujan di musim kemarau panjang. Sia-sia. Ia bangkit dari sofa dengan gerakan kaku. Ia berjalan ke meja makan, menatap hidangan yang telah ia siapkan dengan penuh kasih sayang selama berjam-jam. Rendang, sate, gado-gado, es buah. Semua terasa seperti simbol kebodohannya. Dengan satu gerakan cepat, ia meraih taplak meja dan menariknya dengan kasar. Piring-piring berjatuhan ke lantai, menciptakan suara pecahan yang memekakan telinga. Makanan tumpah berhamburan, mengotori lantai marmer yang berkilau. Saus kacang muncrat ke dinding. Potongan buah menggelinding ke bawah sofa. Rani berdiri terengah-engah di tengah kekacauan itu. Untuk sesaat, ia merasa puas. Suara pecahan itu seolah mewakili suara hatinya yang hancur berkeping-keping. Tapi kepuasan itu hanya berlangsung sekejap, digantikan oleh rasa sepi yang semakin menusuk. Apartemen impiannya kini berantakan. Pestanya telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Dan ia, sang pemilik pesta, adalah satu-satunya tamu sekaligus satu-satunya perusak. Senja yang seharusnya menjadi awal dari babak baru yang cerah, ternyata hanyalah sebuah senja yang sepi, yang mengantarkannya pada malam yang panjang dan dingin, sendirian di puncak menara kemenangannya yang terasa hampa.
Ia menatap pantulan dirinya di jendela yang gelap, dan yang ia lihat hanyalah seorang wanita yang dikelilingi oleh kemewahan, namun miskin akan kehadiran orang-orang yang seharusnya paling mencintainya. Serpihan piring porselen putih itu berkilauan di bawah cahaya lampu, tergeletak di antara genangan saus kacang yang lengket. Satu serpihan yang tepiannya tajam, memantulkan bayangan Rani yang berdiri termangu. Pantulan itu membawanya mundur, jauh ke belakang, ke sebuah rumah kecil di pinggiran Jakarta yang selalu berbau karbol dan harapan yang tak pernah terwujud untuknya. Rumah di mana ia pertama kali belajar bahwa cinta orang tua bukanlah sesuatu yang dibagi rata, melainkan sebuah sumber daya terbatas yang dialokasikan kepada anak yang dianggap paling berpotensi. Dulu, ada masa di mana Rani berpikir bahwa semua keluarga sama. Bahwa semua kakak perempuan merasakan hal yang sama, sedikit jengkel pada adik laki-lakinya, namun tetap menyayanginya. Tapi ia perlahan menyadari bahwa apa yang ada di rumahnya berbeda. Ini bukan sekadar persaingan antar saudara. Ini adalah sebuah struktur hierarki yang tak tertulis, di mana Joko berada di puncak piramida, sementara ia berada di dasarnya, bertugas menjadi penopang yang tak terlihat. Titik baliknya, kenangan yang paling tajam dan paling sering menghantuinya, adalah pada suatu sore saat pembagian rapor kelas 4 SD. Rani pulang dengan langkah ringan. Rapor bersampul biru ia dekap erat di dada. Nilainya bagus. Ada beberapa angka 9 untuk pelajaran bahasa Indonesia dan kesenian, dan sisanya angka 8. Hanya matematika yang mendapat angka 7. Tapi ia tidak peduli. Ia bangga pada deretan angka itu. Ia sudah membayangkan senyum ibunya dan anggukan kepala dari ayahnya. Ia tiba di rumah bersamaan dengan Joko, yang saat itu masih kelas 2 SD. Adiknya itu berjalan santai, menenteng rapornya dengan cuek seolah itu bukan benda penting. Mereka masuk ruang keluarga, di mana bapak sedang membaca koran dan ibu sedang menyulam. "Kami pulang," kata Rani riang. Bapak menurunkan korannya. Matanya yang tajam di balik kacamata menatap mereka bergantian. "Bagaimana hasilnya?" tanyanya, dengan nada datar yang selalu membuat Rani gugup. Joko, tanpa diminta, langsung menyodorkan rapornya. "Biasa saja, Pak," katanya. Tapi ada kilat bangga di matanya. Bapak membuka rapor itu. Alisnya terangkat. Ia tersenyum lebar. Senyum langka yang hanya muncul untuk momen-momen tertentu. Dan hampir semuanya melibatkan Joko. "Biasa saja bagaimana? Ini lihat. Matematika 10. IPA juga 10. Kamu ini memang anak Bapak," katanya sambil mengacak-acak rambut Joko dengan gemas. Ibu meletakkan sulamannya dan ikut menimpali. "Wah, pintar sekali jagoan ibu. Nanti ibu buatkan nasi goreng spesial kesukaanmu." Rani berdiri mematung di samping mereka. Rapor di tangannya tiba-tiba terasa berat dan tidak berarti. Ia merasa dirinya menyusut, menjadi tak terlihat. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Bapak akhirnya menoleh padanya. "Punyamu mana?" Dengan tangan sedikit gemetar, Rani menyerahkan rapornya. Bapak membukanya, membolak-balik halaman dengan cepat. Wajahnya kembali datar. Tidak ada senyum, tidak ada decak kagum. "Kenapa matematikamu cuma 7? Tanyanya. Nadanya terdengar seperti sebuah tuduhan. "Kamu ini perempuan, tapi masakan nilai berhitung saja kalah sama adikmu." "Tapi bahasa Indonesiaku 9, Pak." "Kesenian juga." Rani mencoba membela diri, suaranya nyaris berbisik. Bapak menutup rapornya dan mengembalikannya tanpa menatap mata Rani. "Itu pelajaran gampang. Semua orang juga bisa. Yang penting itu matematika dan sains. Itu yang menentukan masa depan. Kamu harus lebih banyak belajar dari Joko," katanya, lalu kembali tenggelam di balik korannya. Seolah-olah percakapan itu sudah selesai, dan nilai Rani sudah ditetapkan. Rani menatap ibunya, mencari sedikit saja pembelaan. Tapi ibunya hanya tersenyum tipis, senyum yang menyiratkan kata, "Terimalah saja." "Sudah, jangan sedih. Nanti makan nasi goreng ya," katanya, seolah nasi goreng bisa memperbaiki retakan yang baru saja muncul di hati Rani. Malam itu, aroma nasi goreng spesial Joko terasa seperti racun di hidung Rani. Ia makan dalam diam, menelan setiap suap bersama dengan rasa pahit karena merasa tidak cukup baik. Sejak hari itu,
Pola yang sama terus berulang. Setiap prestasi Joko, sekecil apapun, akan dirayakan dengan meriah. Peringkat 1 di kelas, menang lomba catur tingkat kecamatan, atau bahkan sekadar berhasil merakit sebuah robot mainan dari ratusan keping kecil. Semua itu akan menjadi topik pembicaraan hangat di meja makan selama berhari-hari. Bapak, seorang insinyur sipil yang sangat membanggakan profesinya, melihat Joko sebagai cerminan dan penerus dirinya. Ia akan menghabiskan waktu berjam-jam di akhir pekan untuk mengajari Joko tentang prinsip-prinsip fisika atau membantunya mengerjakan soal-soal matematika yang rumit. Mereka punya dunia mereka sendiri, dunia angka dan logika di mana Rani tidak punya tempat. Sementara itu, prestasi Rani selalu dianggap angin lalu. Saat ia memenangkan juara pertama lomba menggambar sekelurahan, hadiahnya hanya diletakkan di atas lemari televisi tanpa banyak komentar. "Gambarmu bagus." Hanya itu yang dikatakan ibunya, sebelum mengingatkannya untuk tidak mengotori lantai dengan serutan pensil warnanya. Saat puisinya dimuat di majalah dinding sekolah, ayahnya hanya melirik sekilas dan berkata, "Jangan kebanyakan melamun, nanti pelajaran eksakmu ketinggalan." Kreativitasnya, dunianya yang penuh warna dan imajinasi, dianggap sebagai sesuatu yang tidak serius, sebuah hobi yang tidak akan bisa memberinya makan di masa depan. Mereka tidak pernah melihat api di matanya saat ia mencampur warna, atau getaran di hatinya saat ia berhasil menciptakan sebuah gambar yang indah. Mereka hanya melihat angka-angka di rapornya yang tidak sesempurna milik Joko. Ibu, seorang perawat gigi paruh waktu, adalah sosok yang lebih lembut tetapi sama saja. Energinya seolah terkuras habis untuk mengurus rumah tangga dan pekerjaan. Dan sisa energi yang ia miliki, ia curahkan sepenuhnya untuk Joko. Joko selalu mendapatkan potongan ayam terbesar. Joko selalu dibelikan buku cerita baru setiap bulan. Jika Joko sakit demam sedikit saja, ibu akan panik dan tidak tidur semalaman. Tapi saat Rani sakit, ia hanya akan diberikan obat penurun panas dan disuruh banyak istirahat. Rani belajar untuk tidak meminta banyak. Ia belajar untuk memperbaiki mainannya sendiri yang rusak. Ia belajar untuk menelan kekecewaannya dalam diam. Ia menjadi mandiri bukan karena pilihan, melainkan karena keadaan memaksanya. Ia adalah bayang-bayang adiknya. Tugasnya adalah memastikan sang bintang utama bisa bersinar lebih terang. Bahkan jika itu berarti ia harus selamanya berada dalam kegelapan. Ia ingat suatu kali saat mereka berdua bertengkar karena Joko merusak buku sketsa kesayangannya. Rani menangis dan marah, tapi pada akhirnya, dialah yang dimarahi oleh ibu. "Mengalah saja sama adikmu. Kamu kan kakaknya." Kalimat itu menjadi mantra yang harus ia terima tanpa protes. Bayang-bayang itu terus mengikutinya hingga ia dewasa. Bahkan ketika ia sudah mulai bekerja dan bisa membiayai hidupnya sendiri, perlakuan itu tidak banyak berubah. Setiap kali ia pulang ke rumah, pertanyaan pertama yang selalu dilontarkan adalah, "Joko di mana? Sudah makan atau belum?" Saat ia bercerita tentang proyek desain interior besar yang berhasil ia menangkan, orang tuanya akan mendengarkan dengan setengah hati, sebelum akhirnya mengalihkan pembicaraan. "Oh ya, ngomong-ngomong, kemarin Joko cerita dia sedang berpikir untuk mulai bisnis startup." Segalanya tentang Joko. Joko yang cerdas tapi belum juga menemukan pekerjaan tetap. Joko yang punya banyak ide tapi tidak pernah ada yang dieksekusi sampai tuntas. Joko yang terus-menerus didanai oleh orang tua mereka untuk setiap proyek barunya yang selalu gagal di tengah jalan. Joko, sang anak kesayangan yang tidak pernah benar-benar tumbuh dewasa karena selalu ada jaring pengaman di bawahnya. Jaring yang ditenun dari pengorbanan dan perasaan Rani yang terabaikan. Berdiri di tengah puing-puing pesta syukurannya, Rani akhirnya sadar. Ia telah membangun sebuah istana yang megah. Berharap raja dan ratu akan datang untuk menobatkannya sebagai putri. Tapi mereka tidak akan pernah datang. Karena di mata mereka, sudah ada seorang pangeran yang jauh lebih berharga. Dan malam ini, di apartemennya yang sepi, Rani akhirnya mengerti bahwa bayang-bayang itu tidak akan pernah hilang selama ia sendiri yang terus berdiri di belakang Joko, menunggu-nunggu giliran untuk mendapatkan seberkas cahaya. Di tengah dinginnya lantai marmer dan kekacauan yang ia ciptakan sendiri, ada satu kehangatan yang merambat perlahan di hati Rani. Sebuah kenangan. Kenangan tentang sebuah rumah kecil lainnya, yang sangat berbeda dari rumah masa kecilnya. Rumah nenek Asih.
Rumah itu tidak megah. Dindingnya terbuat dari kayu dan catnya sudah sedikit mengelupas. Tapi di dalamnya selalu ada kehangatan yang tulus. Baunya khas, perpaduan antara aroma bunga kenanga dari halaman, minyak cengkeh, dan buku-buku tua. Jika rumah orang tuanya adalah medan pertempuran di mana ia harus terus-menerus berjuang untuk mendapatkan pengakuan, maka rumah nenek Asih adalah sebuah suaka. Tempat di mana ia bisa meletakkan senjatanya, melepas baju zirahnya, dan menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi atau dibandingkan. Nenek Asih adalah ibu dari ayahnya, tetapi sifat mereka bagai bumi dan langit. Nenek adalah seorang wanita tua dengan rambut putih yang digelung rapi dan senyum yang seolah tak pernah pudar dari wajahnya yang berkerut. Matanya, meskipun sudah sedikit rabun, selalu menatap Rani dengan cara yang istimewa. Tatapan yang seolah mampu menembus lapisan luar ketegarannya dan melihat langsung ke dalam jiwanya yang rapuh. Hanya Nenek Asih yang melihat bakatnya bukan sebagai hobi yang sia-sia. Saat yang lain hanya melihat coretan-coretan di atas kertas, Nenek melihat dunia yang coba diciptakan oleh Rani. Rani ingat suatu sore, saat ia berusia sekitar 10 tahun, ia sedang duduk di teras belakang rumah Nenek, mencoba menggambar pohon mangga besar yang tumbuh di halaman. Ia merasa frustrasi karena gambar daunnya tidak terlihat nyata. Nenek Asih datang membawakannya segelas es teh manis, lalu duduk di sampingnya di kursi goyang bambu. "Kenapa wajahnya ditekuk begitu, Cah Ayu?" tanyanya lembut. "Daunnya jelek, Nek. Tidak seperti aslinya," keluh Rani sambil menunjukkan gambarnya. Nenek mengamati gambar itu dengan saksama. Ia tidak langsung mengkritik atau memberi saran teknis. Sebaliknya, ia berkata, "Siapa bilang harus sama persis dengan aslinya? Di duniamu, di kertasmu, kamu adalah penciptanya. Kamu boleh membuat daun mangga berwarna biru atau ungu kalau kamu mau. Yang penting, gambar itu membuat hatimu senang." Kata-kata sederhana itu terasa seperti sebuah pencerahan bagi Rani kecil. Untuk pertama kalinya, ada orang dewasa yang memberinya izin untuk berekspresi secara bebas, yang menghargai prosesnya lebih dari hasilnya. Sejak saat itu, setiap kali ia merasa ragu dengan kemampuannya, ia akan teringat pada sore itu. Nenek Asih jugalah yang menjadi pendukung terbesarnya saat ia berada di titik terendah. Momen itu terjadi di akhir masa SMA, saat semua teman-temannya sibuk membicarakan rencana kuliah. Rani punya mimpi besar, masuk ke Fakultas Seni Rupa dan Desain di sebuah universitas ternama. Ia sudah mengumpulkan brosur-brosurnya secara diam-diam, menyimpannya di bawah tumpukan bajunya seperti menyimpan harta karun. Ia tahu, dana pendidikan keluarganya terbatas. Dan ia juga tahu kemana sebagian besar dana itu akan dialokasikan. Suatu malam, ia tidak sengaja mendengar percakapan orang tuanya dari balik pintu kamar mereka. "Uang tabungan kita cukup untuk Joko masuk teknik di Universitas Gajah Mada atau ITB nanti. Biaya hidup di sana juga harus kita pikirkan," kata ayahnya. "Lalu bagaimana dengan Rani?" tanya ibunya. "Dia juga mau kuliah." Terdengar helaan napas panjang dari ayahnya. "Sudahlah, Bu. Rani masuk swasta yang dekat-dekat sini saja. Ambil jurusan manajemen atau akuntansi. Yang penting sarjana. Lagi pula, perempuan nanti juga akhirnya di dapur. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi di bidang yang tidak jelas seperti desain?" Dada Rani terasa sesak seolah ada batu besar yang menimpanya. Ia berlari ke kamarnya, menahan isak tangisnya di balik bantal. Mimpinya, cita-citanya, dihancurkan begitu saja bahkan sebelum ia sempat memperjuangkannya. Dunianya yang penuh warna terasa memudar menjadi abu-abu. Keesokan harinya, dengan mata bengkak, ia pergi ke rumah Nenek Asih. Ia tidak perlu berkata apa-apa. Begitu melihat wajah cucunya, Nenek langsung tahu ada sesuatu yang salah. Ia memeluk Rani, membiarkannya menangis sepuasnya di bahunya yang rapuh. Setelah tangisnya reda, Rani menceritakan semuanya. Nenek Asih mendengarkan dengan sabar. Setelah Rani selesai, ia tidak ikut menyalahkan orang tua Rani. Sebaliknya, ia menatap cucunya dengan tatapan penuh keyakinan. "Dengar, Ran," katanya sambil menggenggam tangan Rani. "Ada banyak jalan menuju Roma. Jika satu jalan ditutup untukmu, bukan berarti kamu harus berhenti berjalan. Kamu harus cari jalan lain, jalanmu sendiri."
bahkan jika jalan itu lebih sulit dan berbatu. Lalu, nenek bangkit dan masuk ke kamarnya. Ia kembali dengan sebuah kaleng biskuit tua yang sudah berkarat di beberapa bagian. Ia membukanya, dan di dalamnya bukanlah biskuit, melainkan tumpukan uang kertas yang diikat dengan karet gelang, dan beberapa guntingan koran yang warnanya sudah menguning. "Ini tabungan nenek," katanya. "Tidak banyak, tapi cukup untuk biaya pendaftaran dan ongkosmu bolak-balik. Dan ini," ia menunjuk guntingan koran itu, "ini informasi beasiswa. Ada banyak perusahaan dan yayasan yang mau membiayai anak-anak pintar dan berbakat sepertimu. Kamu tidak butuh jalan yang disiapkan orang tuamu. Kamu bisa membangun jembatanmu sendiri." Itulah titik di mana hidup Rani berubah. Semangatnya yang sempat padam kembali menyala. Dengan dukungan penuh dari neneknya, ia mulai berburu beasiswa. Setiap malam, setelah membantu ibunya membereskan rumah, ia akan menyalakan lampu belajarnya dan mengisi formulir aplikasi, menulis esai, dan mempersiapkan portofolio karyanya. Orang tuanya tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu. Mereka menganggap Rani sudah menerima nasibnya. Nenek Asi selalu ada di sisinya, menemaninya begadang sambil membuatkannya teh jahe hangat, memberinya uang untuk membeli kertas gambar kualitas bagus. Bahkan menjadi orang pertama yang ia telepon saat pengumuman beasiswa itu tiba. Rani masih ingat dengan jelas getaran suaranya saat membaca email penerimaan itu. Ia diterima di universitas impiannya, dengan beasiswa penuh. Ia berlari ke rumah neneknya sambil menangis. Kali ini tangis bahagia. Nenek memeluknya erat. "Nenek tahu kamu bisa," bisiknya. "Ingat kata nenek, kamu itu permata. Kadang-kadang, permata harus digosok dengan keras dulu baru kilaunya bisa terlihat. Anggap saja semua kesulitan ini adalah proses penggosokan itu." Kini, bertahun-tahun kemudian, berdiri di apartemennya yang berantakan, Rani menyadari sesuatu. Nenek Asi telah memberinya lebih dari sekadar dukungan moral dan finansial. Ia telah menanamkan sebuah keyakinan di dalam diri Rani, bahwa nilainya tidak ditentukan oleh persetujuan keluarganya. Ia berharga, bukan karena ia bisa menyaingi Joko, tetapi karena ia adalah Rani. Seorang desainer, seorang seniman, seorang pejuang yang berhasil membangun jembatannya sendiri, persis seperti yang dikatakan nenek. Suara hati nenek Asi bergema di dalam keheningan apartemennya, lebih keras daripada suara pecahan piring. Suara itu memberinya kekuatan. Ia mungkin sendirian malam ini, tetapi ia tidak benar-benar sendiri. Cinta dan kebijaksanaan neneknya adalah fondasi tak terlihat yang menopang gedung pencakar langit impiannya. Dan dengan kekuatan itu, Rani tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang dan kekecewaan. Ia harus berhenti menunggu. Saatnya untuk bersuara. Ingatan akan suara nenek Asih menjadi kompas bagi Rani. Setelah malam yang porak-poranda itu, ia membersihkan kekacauan di apartemennya dengan metodis. Setiap gerakan sapu dan kain pel seolah membersihkan sisa-sisa harapan palsu dari dalam dirinya. Fondasi yang ditanamkan neneknya, keyakinan bahwa ia bisa membangun jembatannya sendiri, kini menjadi satu-satunya pilar yang menopang jiwanya yang goyah. Pilar itu telah menopangnya sejak hari pertama ia menginjakan kaki di Jakarta sebagai seorang mahasiswi, seorang diri, dengan beasiswa penuh di tangan dan tekad membara di dada. Kehidupan di kota metropolitan menyambutnya dengan tangan terbuka sekaligus tamparan keras. Rani, gadis dari pinggiran kota, awalnya merasa tersesat di antara gedung-gedung raksasa dan arus manusia yang bergerak tanpa henti. Ia tinggal di sebuah kamar kos sempit di belakang kampusnya, tempat di mana ia harus berbagi kamar mandi dengan 15 gadis lainnya. Tidak ada privasi, tidak ada kemewahan. Tapi Rani tidak mengeluh. Kamar kecil itu adalah istananya, kanvas kosong pertamanya. Dengan sentuhan kreativitasnya, ia mengubah ruangan sempit itu menjadi tempat yang nyaman dan efisien. Ia melukis mural sederhana di dinding, membuat rak gantung dari kayu bekas, dan memanfaatkan setiap sentimeter ruang dengan cerdas. Masa kuliah adalah pembuktian tanpa henti. Ia belajar dengan rakus, menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan atau di studio desain. Ia tahu, beasiswa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Ia tidak boleh gagal. Ia tidak punya jaring pengaman seperti Joko.
Setiap tugas ia kerjakan dengan kesungguhan penuh. Setiap presentasi ia siapkan sampai larut malam. Ia tidak hanya ingin lulus, ia ingin lulus dengan cemerlang. Dan ia berhasil. Ia lulus sebagai salah satu wisudawan terbaik di jurusannya, dengan pujian cum laude. Pada hari wisudanya, hanya nenek Asih yang datang. Orang tuanya beralasan tidak bisa meninggalkan pekerjaan, meski Rani tahu itu hanya dalih. Joko, yang saat itu baru memulai semester pertamanya di universitas swasta pilihan ayahnya, setelah gagal masuk universitas negeri impiannya, sedang ada acara penting dengan teman-temannya. Rani tersenyum getir saat melihat teman-temannya berfoto dengan keluarga lengkap mereka. Tapi kemudian ia melihat nenek Asih berdiri di antara kerumunan, melambai dengan senyum bangga yang tulus. Nenek membawakannya seikat bunga sedap malam, bunga favoritnya. Saat itu, Rani tahu bahwa satu kehadiran yang tulus jauh lebih berharga daripada 1000 kehadiran yang terpaksa. Memasuki dunia kerja adalah babak perjuangan berikutnya. Ia diterima sebagai desainer junior di sebuah firma desain interior ternama di Jakarta. Gajinya sebagai anak baru tidak seberapa. Nyaris tidak cukup untuk menutupi biaya sewa kos dan kebutuhan hidup di kota yang mahal ini. Tapi Rani melihatnya sebagai investasi. Ia bekerja lebih keras daripada siapapun. Ia datang paling pagi dan pulang paling malam. Ia mau mengerjakan tugas-tugas remeh yang dihindari oleh seniornya, seperti membuat kopi atau merapikan sampel material. Ia menyerap semua ilmu seperti spons, belajar dari para senior, dan tidak pernah takut bertanya. Hidupnya menjadi sebuah rutinitas yang disiplin. Pagi-pagi sekali ia sudah berdesakan di dalam bus Transjakarta, sarapan hanya dengan sepotong roti, dan makan siang dengan bekal yang ia masak sendiri dini hari. Ia tidak pernah membeli baju baru kecuali benar-benar perlu. Ia tidak pernah nongkrong di kafe-kafe mahal seperti rekan-rekan kerjanya. Setiap rupiah yang bisa ia sisihkan, langsung ia masukkan ke dalam rekening rumah impian yang ia buka sejak pertama kali menerima gaji. Jumlahnya sedikit demi sedikit, tapi grafiknya terus menanjak naik. Buku tabungan itu menjadi saksi bisu dari semua pengorbanannya. Sesekali, ibunya akan menelepon. Percakapan mereka selalu mengikuti pola yang sama. Ibu akan bertanya kabar Rani sekilas, lalu tanpa menunggu jawaban detail, langsung beralih ke topik utamanya. Joko. Ran, adikmu ini ada-ada saja idenya, kata ibunya suatu malam di telepon. Rani baru saja tiba di kos setelah lembur sampai jam 10 malam. Tubuhnya lengket oleh keringat dan bau asap kendaraan. Ide apa lagi, Bu? Tanya Rani lelah, sambil membuka sepatunya. Katanya dia mau bikin usaha kedai kopi. Konsepnya bagus sekali. Pakai biji kopi lokal. Tapi ya itu, butuh modal untuk sewa tempat dan beli mesin. Kasihan bapakmu, tabungannya terkuras lagi, kata ibunya, dengan nada yang dibuat seolah-olah mengeluh. Padahal Rani tahu ada kebanggaan terselubung di dalamnya. Rani hanya bisa diam. Ia ingin sekali berteriak, mengatakan bahwa ia bekerja setengah mati hanya untuk bisa menabung 100.000 rupiah per bulan, sementara adiknya dengan mudahnya meminta puluhan juta untuk sebuah ide yang belum tentu berjalan. Tapi ia menahannya. Cuma, ia hanya akan dianggap sebagai kakak yang pencemburu dan tidak mendukung adiknya. Semoga sukses usahanya Joko. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. Beberapa bulan kemudian, usaha kedai kopi itu gagal total. Joko, yang tidak tahan dengan rutinitas bangun pagi dan jam kerja yang panjang, menyerah begitu saja. Uang modal puluhan juta itu hilang tak berbekas. Tapi apakah orang tuanya marah? Mereka hanya berkata, tidak apa-apa, namanya juga belajar bisnis. Yang penting pengalamannya. Lalu muncul ide-ide lain. Usaha ternak lele, bisnis pakaian distro online, menjadi YouTuber game. Semuanya dimulai dengan antusiasme tinggi, didanai penuh oleh orang tua, dan berakhir dengan kegagalan yang sunyi. Sementara itu, karir Rani terus menanjak. Kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Dari desainer junior, ia dipromosikan menjadi desainer senior. Ia mulai dipercaya untuk memegang proyek-proyek besar, sebuah lobi hotel bintang 5, sebuah restoran mewah di pusat perbelanjaan, dan beberapa rumah tinggal milik orang-orang kaya. Namanya mulai dikenal di kalangan terbatas. Gajinya meningkat pesat, dan angka di rekening
Rumah impian, miliknya pun tumbuh semakin cepat. Ia masih hidup hemat, tapi kini ia bisa sesekali memanjakan dirinya. Membeli buku desain impor yang mahal, atau makan enak di akhir pekan. Ia juga tidak pernah lupa mengirimkan uang untuk nenek ASI setiap bulan, meskipun nenek selalu menolaknya dengan halus. Pakai saja uangmu untuk impianmu. Enduk, nenek di sini sudah lebih dari cukup, kata neneknya. Tapi Rani tetap bersikeras. Itu adalah caranya berterima kasih pada satu-satunya orang yang tidak pernah meragukannya. Ia jarang pulang ke rumah orang tuanya. Bukan karena tidak rindu, tapi karena setiap kepulangannya selalu meninggalkan luka baru. Ia akan melihat Joko dengan ponsel atau laptop model terbaru, hadiah dari bapak. Ia akan mendengar cerita ibu tentang betapa hebatnya pacar baru Joko, seorang gadis dari keluarga kaya raya. Dan ia, dengan semua pencapaiannya, akan tetap duduk di sudut meja makan, merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Tahun-tahun berlalu dalam siklus kerja keras dan menabung. Tas di bawah matanya mungkin semakin menghitam, tapi saldo di rekeningnya semakin membuatnya tersenyum. Ia tidak lagi hanya melihat gambar-gambar apartemen di internet. Ia mulai benar-benar datang ke pameran properti, berbicara dengan agen, dan melakukan survei lokasi. Mimpinya yang dulu terasa setinggi langit, kini perlahan mulai bisa ia gapai. Ia sedang tidak hanya merajut asa, ia sedang menenunnya menjadi sebuah kenyataan, benang demi benang, dengan jarum kerja keras dan ketabahan. Kota metropolitan yang dulu terasa asing dan mengintimidasi, kini telah menjadi panggung di mana ia membuktikan nilainya. Bukan kepada keluarganya, tetapi kepada dirinya sendiri. Pencarian itu memakan waktu 6 bulan. 6 bulan yang penuh dengan harapan yang melambung tinggi lalu jatuh terbanting, janji-janji manis dari agen properti yang ternyata palsu, dan puluhan akhir pekan yang dihabiskan untuk menjelajahi sudut-sudut kota yang panas dan berdebu. Rani mencari sebuah tempat yang bukan sekadar atap di atas kepala. Ia mencari sebuah rumah, sebuah sanktuari, sebuah tempat di mana jiwanya bisa beristirahat dan berkembang. Ia telah melihat berbagai macam apartemen. Unit-unit baru di gedung-gedung modern yang terasa dingin dan tanpa karakter, dengan jendela-jendela kecil dan langit-langit rendah yang membuatnya merasa sesak. Ada juga apartemen-apartemen tua yang lebih murah, tetapi kondisinya menyedihkan, dengan dinding berjamur dan pipa yang bocor. Beberapa kali ia hampir putus asa. Mungkin ekspektasinya terlalu tinggi. Mungkin dengan anggarannya yang terbatas, ia memang harus puas dengan apa adanya. Jangan terburu-buru. Rumah itu seperti jodoh. Nanti kalau sudah waktunya, pasti bertemu. Begitu nasihat nenek ASI di telepon, menenangkannya setiap kali Rani menelepon dengan nada frustrasi. Dan nenek benar. Pada suatu Sabtu sore yang mendung, agen propertinya menelepon dengan antusias. Ada unit baru masuk daftar, Bu Rani, di sebuah gedung apartemen tua di daerah Kuningan. Saya rasa ibu akan suka. Rani sebenarnya ragu. Kuningan adalah kawasan elit, dan ia yakin harganya pasti jauh di atas anggarannya. Tapi ada sesuatu dalam nada suara si agen yang membuatnya penasaran. Ia pun setuju untuk melihatnya sore itu juga. Saat ia melangkah masuk ke lobi gedung itu, ia sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Ini bukan lobi modern yang berkilauan dengan marmer dan lampu-lampu menyilaukan. Lobi ini terasa lebih tenang, lebih berwibawa. Ada nuansa kolonial yang kental, dengan pilar-pilar besar dan lantai tegel bermotif klasik. Unit apartemennya berada di lantai 7. Saat pintu kayu jati yang berat itu dibuka, dan cahaya sore yang lembut membanjiri ruangan, napas Rani tertahan. Ia langsung tahu. Inilah tempatnya. Langit-langitnya tinggi, mungkin hampir 4 meter, memberikan kesan ruang yang luar biasa lapang. Jendela-jendela besar membingkai pemandangan kota yang sibuk, namun dari ketinggian ini, semua hiruk-pikuk itu tampak hening dan indah. Lantainya adalah parket kayu asli yang sudah sedikit usang, tetapi justru itulah yang memberinya karakter. Ada sebuah balkon kecil dengan pagar besi tempa berukir, tempat yang sempurna untuk meletakkan sebuah kursi dan menikmati secangkir teh di pagi hari. Rani berjalan perlahan, jemarinya menyentuh dinding yang kokoh, merasakan teksturnya. Ia bisa melihat potensinya dengan jelas. Sebagai seorang desainer interior, otaknya langsung bekerja,
membayangkan di mana ia akan meletakkan sofa, meja makan, dan rak buku yang menjulang tinggi. Ia bisa melihat dirinya tinggal di sini, bekerja di sini, bahagia di sini. Tempat ini punya jiwa, sebuah sejarah yang terasa di setiap sudutnya. Harganya berapa, Pak? Tanyanya kepada si agen, dengan suara yang ia usahakan terdengar setenang mungkin, menyembunyikan debaran di dadanya. Harga yang disebutkan oleh si agen membuat jantungnya mencelos. Persis seperti dugaannya, harganya sangat tinggi. Berada di batas paling atas dari dana maksimal yang bisa ia kumpulkan. Bahkan jika ia menguras seluruh isi rekeningnya sampai titik darah penghabisan. Untuk sesaat, mimpinya terasa akan pecah berkeping-keping. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Ia duduk di meja makannya di kamar kos, ditemani secangkir teh dan buku catatan keuangannya. Ia menghitung ulang semuanya berkali-kali. Tabungannya, dana daruratnya, potensi pinjaman dari bank. Angka-angka itu menari-nari di depan matanya. Masih kurang sedikit lagi. Ia membuka laci kecil di meja riasnya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru berwarna merah marun. Di dalamnya, terbaring seuntai kalung emas dan sepasang anting berlian kecil. Itu adalah perhiasan satu-satunya yang ia miliki. Peninggalan terakhir dari nenek asih yang diberikan padanya sebelum nenek meninggal dunia 2 tahun lalu. Simpan ini baik-baik, Enduk, untuk peganganmu nanti. Begitu pesan neneknya. Air mata Rani menetes, membasahi kotak beludru itu. Hatinya terasa sakit sekali. Menjual peninggalan nenek terasa seperti sebuah pengkhianatan. Tapi kemudian, ia teringat lagi suara neneknya. Pakai saja uangmu untuk impianmu. Ia yakin, jika nenek masih ada di sini, ia pasti akan menyuruhnya melakukan hal yang sama. Nenek pasti ingin melihatnya bahagia di rumah impiannya. Dengan tangan gemetar, ia menutup kembali kotak itu. Keputusannya sudah bulat. Proses pembelian itu adalah sebuah maraton yang menguras energi dan emosi. Negosiasi harga dengan pemilik apartemen berlangsung alot selama 2 minggu. Kemudian, pengajuan kredit pemilikan apartemen, KPA, ke bank adalah labirin birokrasi yang tak berujung. Ia harus mengumpulkan puluhan dokumen, bolak-balik antara kantor dan bank, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan interogatif dari analis kredit. Ada beberapa kali di mana pengajuannya hampir ditolak karena ia masih lajang dan dianggap berisiko tinggi. Setiap hari adalah penantian yang penuh kecemasan. Ia sering terbangun di tengah malam, dihantui oleh kemungkinan terburuk. Bagaimana jika bank menolaknya? Bagaimana jika pemiliknya membatalkan kesepakatan? Tapi setiap kali keraguan itu muncul, ia akan memejamkan mata dan membayangkan dirinya berdiri di balkon apartemen itu, menatap matahari terbenam. Bayangan itu memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Dan akhirnya, setelah hampir 2 bulan yang terasa seperti 2 tahun, kabar baik itu datang. Telepon dari pihak bank. KPA-nya disetujui. Rani nyaris menjatuhkan ponselnya karena saking leganya. Ia menangis di meja kerjanya. Tangis kelegaan yang luar biasa. Teman-teman kantornya yang melihatnya, ikut memberinya selamat, meskipun mereka tidak tahu sepenuhnya seberapa besar perjuangan di balik tangis itu. Hari penandatanganan akad jual beli adalah hari yang sakral bagi Rani. Ia duduk di hadapan notaris dan penjual, menandatangani lembar demi lembar dokumen tebal dengan tangan yang mantap. Setelah semuanya selesai, sebuah kunci diserahkan kepadanya. Sebuah kunci sederhana dengan gantungan bernomor 7. Tapi bagi Rani, kunci itu terasa lebih berat dan lebih berharga daripada sebongkah emas. Ia tidak langsung pergi ke apartemennya. Ia pergi ke pemakaman untuk mengunjungi makam nenek asih. Ia meletakkan seikat bunga sedap malam di atas nisan yang sederhana itu, lalu berjongkok dan mengelus tanahnya. "Nek, Rani berhasil," bisiknya pelan. Air matanya kembali mengalir. "Terima kasih sudah selalu percaya pada Rani. Rumah ini, Rani persembahkan untuk nenek." Sore itu, ia akhirnya berdiri di depan pintu apartemennya. Ia memasukkan kunci ke dalam lubang, dan terdengar bunyi, klik, yang merdu saat kunci itu berputar. Ia mendorong pintu hingga terbuka. Ruangan itu kosong dan berdebu, tetapi bagi Rani, inilah tempat terindah di seluruh dunia. Gema langkah kakinya di lantai parket adalah satu-satunya suara. Ia berjalan ke tengah ruangan, merentangkan kedua tangannya,
dan berputar perlahan sambil memejamkan mata. Ia berhasil. Sendirian. Apartemen ini adalah monumen dari semua kerja kerasnya. Darah, keringat, dan air matanya. Dan sekarang, saatnya untuk merayakannya. Saatnya untuk menunjukkan pada dunia, atau setidaknya pada keluarganya, bahwa ia telah tiba. Keheningan yang mengikuti badai kecil di dalam apartemen Rani terasa lebih memekakan telinga daripada suara pecahan piring tadi. Amarah yang tadinya meledak-ledak kini telah surut, meninggalkan jejak kehancuran dan rasa hampa yang dingin. Ia duduk di atas lantai marmer yang kotor, punggungnya bersandar pada kaki sofa bludru birunya. Matanya menatap kosong pada pemandangan di hadapannya. Rendang yang berceceran, sate yang berserakan, dan serpihan-serpihan porselen putih yang tampak seperti tulang belulang dari sebuah pesta yang telah mati. Ia tidak menangis. Seolah-olah kelenjar air matanya sudah kering, terkuras habis oleh kekecewaan-kekecewaan kecil yang menumpuk selama bertahun-tahun dan kini telah membatu. Yang ia rasakan adalah semacam mati rasa. Sebuah kekosongan yang begitu luas di dalam dadanya hingga ia merasa bisa mendengar gema napasnya sendiri di sana. Ia merasa bodoh, naif, dan menyedihkan. Ia telah menata panggung termegah dalam hidupnya, hanya untuk menyadari bahwa tidak ada satupun penonton yang peduli untuk datang. Untuk mengalihkan pikiran, untuk mengisi kekosongan yang menyiksa, tangannya secara otomatis meraih ponsel yang tergeletak di meja kopi. Sebuah kebiasaan modern yang mendarah daging. Saat dunia nyata terasa terlalu menyakitkan, larilah ke dunia maya yang semu. Jarinya membuka aplikasi Instagram tanpa berpikir. Layar ponselnya langsung menyala, menampilkan rentetan gambar dan cerita yang penuh warna dan kebahagiaan palsu. Ia menggulir layarnya tanpa minat. Foto liburan temannya di Bali, video kucing lucu, iklan gaun diskon. Semua terasa begitu jauh dan tidak relevan. Ia hanya ingin otaknya mati sejenak, tenggelam dalam arus informasi visual yang tak ada habisnya. Lalu, sebuah foto membuatnya berhenti menggulir. Foto itu diunggah oleh Alicia, atau Maya, begitu nama akun Instagramnya. Pacar Joko. Rani sebenarnya tidak terlalu mengenalnya, hanya bertemu beberapa kali sekilas. Tapi ia tetap mengikutinya di media sosial, sekadar untuk menjaga hubungan baik. Foto itu adalah sebuah foto grup. Puluhan orang tersenyum cerah ke arah kamera, berpose di sebuah ruangan yang terang benderang dengan interior modern dan minimalis. Di tengah-tengah foto itu, berdiri Joko dan Maya. Joko merangkul pinggang Maya. Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Maya memegang sebuah kue tart kecil dengan lilin menyala di atasnya. Tapi bukan mereka yang membuat jantung Rani berhenti berdetak. Di sisi kanan Joko, berdiri ayahnya, tersenyum lebar sambil mengacungkan kedua jempolnya. Di sebelah ayahnya, ibunya, tertawa lepas dengan mulut terbuka. Sesuatu yang jarang sekali Rani lihat. Di sekitar mereka, ada paman dan bibinya, beberapa sepupu, semua orang yang seharusnya berada di apartemen Rani saat ini. Mereka semua ada di sana. Bersama. Bahagia. Rani merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Ia membaca keterangan foto itu, matanya bergerak lambat dari kata per kata, seolah sedang membaca sebuah vonis. Selamat untuk rumah barunya. Sayang Jordan Baskoro Maya Licia. Bangga sekali dengan kalian berdua. Semoga betah di istana barunya. Lalu ada tagar no apartment house warming family first. Family first. Keluarga nomor 1. Tangan Rani mulai gemetar. Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Mungkin ini acara minggu lalu. Ia memeriksa tanggal unggahan. Diunggah 15 menit yang lalu. Sekarang. Ini sedang terjadi sekarang. Saat ia duduk sendirian di tengah kekacauan, mereka sedang berpesta di tempat lain. Rasionalitasnya mencoba mengambil alih. Mungkin ada 2 acara. Mungkin ini hanya makan malam biasa. Tapi kata-kata housewarming dan new apartment terasa seperti belati yang menusuk langsung ke ulu hatinya. Dengan jari yang terasa kaku, ia mengetuk profil Maya. Akunnya tidak dikunci. Ia membuka Instagram story gadis itu. Ada serangkaian video pendek yang baru saja diunggah. Video pertama menunjukkan pemandangan kota dari balkon sebuah apartemen mewah, jauh lebih mewah dari miliknya. Video kedua adalah tur singkat di dalam apartemen itu,
menunjukkan dapur canggih dengan kitchen island dan ruang keluarga dengan televisi layar datar seukuran dinding. Lalu video ketiga. Video itu yang menghancurkannya. Ibunya sedang berbicara di depan kamera, diwawancarai oleh Maya. "Selamat ya, Joko, Maya. Apartemennya bagus sekali. Ibu bangga sekali sama Joko. Dari dulu memang sudah kelihatan. Otaknya encer. Tidak sia-sia semua investasi bapak dan ibu," kata ibunya sambil terkekeh, menepuk-nepuk pipi Joko dengan sayang. "Investasi." Rani menjatuhkan ponselnya. Benda itu menghantam lantai marmer dengan bunyi keras. Tapi Rani tidak mendengarnya. Yang ia dengar hanyalah suara ibunya yang bergema di kepalanya. Investasi. Jadi selama ini, itulah perbedaannya. Joko adalah investasi. Dan Rani mungkin hanyalah sebuah kewajiban, atau bahkan beban. Semuanya menjadi jelas sekarang, dengan kejernihan yang menyakitkan. Mereka tidak lupa. Mereka tidak terjebak macet. Mereka tidak sedang dalam keadaan darurat. Mereka telah membuat pilihan. Mereka menerima 2 undangan untuk pesta syukuran rumah baru di hari yang sama, dari kedua anak mereka. Dan mereka memilih untuk datang ke pesta Joko. Mereka bahkan tidak merasa perlu untuk memberitahunya, untuk menelepon, untuk sekadar mengirim pesan singkat berisi kebohongan. Mereka sama sekali tidak memikirkannya. Ia dihapus dari agenda mereka, dari pikiran mereka, seolah-olah ia tidak pernah ada. Luka yang ia rasakan jauh lebih dalam dari sekadar kekecewaan. Ini adalah sebuah pengkhianatan di tingkat yang paling fundamental. Ini adalah penegasan dari semua ketakutannya sejak kecil, bahwa ia tidak penting, bahwa pencapaiannya, kerja kerasnya, pengorbanannya selama bertahun-tahun untuk membeli apartemen ini dengan uangnya sendiri, semuanya tidak ada artinya jika dibandingkan dengan apapun yang dilakukan oleh Joko. Bahkan jika apartemen baru Joko yang mewah itu kemungkinan besar juga dibeli dengan investasi dari orang tua mereka. Rasa mati rasa itu pecah, digantikan oleh gelombang rasa sakit yang begitu hebat hingga ia sulit bernapas. Dadanya terasa seperti diremukan. Ia membungkuk, memegangi perutnya seolah-olah ia baru saja menerima pukulan fisik. Isak tangis akhirnya keluar dari tenggorokannya, bukan isak tangis yang pelan dan sedih, melainkan sebuah raungan yang primal, penuh dengan amarah, kesedihan, dan keputusasaan yang telah terpendam selama 32 tahun. Ia menangis untuk gadis kecil yang rapornya diremehkan. Ia menangis untuk remaja yang mimpinya dipatahkan. Ia menangis untuk wanita muda yang harus berjuang sendirian di kota besar. Dan ia menangis untuk wanita dewasa yang baru saja menyadari bahwa rumah impiannya telah dibangun di atas fondasi cinta keluarga yang ternyata rapuh dan palsu. Di tengah tangisnya, ia melihat bayangannya di layar ponselnya yang retak. Wajah yang basah oleh air mata. Mata yang merah dan bengkak. Ia terlihat hancur. Dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya benar-benar hancur. Karena terkadang, sesuatu harus hancur total terlebih dahulu sebelum bisa dibangun kembali menjadi sesuatu yang lebih kuat. Dan di malam itu, di dalam apartemennya yang seharusnya menjadi simbol kemenangan, Rani hancur berkeping-keping. Luka yang diiris oleh foto-foto di media sosial itu telah menganga lebar, dan ia tahu, luka itu tidak akan bisa sembuh dengan mudah. Luka itu akan meninggalkan bekas selamanya. Setelah tangisnya habis, yang tersisa adalah amarah. Bukan amarah panas yang meledak-ledak seperti sebelumnya, melainkan amarah yang dingin, tajam, dan terfokus. Amarah yang memberinya kejernihan, bukan kekacauan. Ia bangkit dari lantai. Kakinya terasa goyah tetapi punggungnya tegak. Ia tidak akan membiarkan dirinya tergeletak di tengah puing-puing lebih lama lagi. Ia mulai membersihkan. Gerakannya cepat dan efisien, nyaris mekanis. Ia mengambil kantong sampah besar dan mulai memasukkan semua makanan yang telah ia masak dengan penuh cinta ke dalamnya. Rendang yang lezat, sate yang empuk, gado-gado yang segar. Setiap sendok makanan yang ia buang terasa seperti sebuah pernyataan. Ia sedang membuang ilusi. Ia sedang membuang harapan naifnya bahwa suatu hari nanti ia akan mendapatkan cinta dan pengakuan yang setara. Ia sedang membuang tahun-tahun penantiannya yang sia-sia. Ia memunguti serpihan piring satu persatu dengan hati-hati agar tidak melukai tangannya. Piring-piring itu adalah bagian dari set peralatan makan pertama yang ia beli dengan gajinya.
Ia membelinya sambil membayangkan akan menggunakannya untuk acara-acara keluarga yang hangat. Kini, kepingan-kepingan itu adalah simbol dari keluarganya yang retak. Ia memasukkannya ke dalam kantong sampah terpisah. Ia tidak akan mencoba merekatkannya kembali. Beberapa hal memang lebih baik dibiarkan hancur. Setelah lantai dan meja bersih, ia mengepel seluruh ruangan sampai berkilau. Ia menyalakan kembali lilin aromaterapi. Kali ini bukan untuk menenangkan diri, tetapi untuk menghilangkan sisa-sisa bau kekecewaan. Saat apartemennya kembali rapi, jauh lebih rapi daripada sebelumnya, ia merasa sedikit lebih baik. Ia telah mengambil kembali kendali atas ruangannya. Langkah pertama untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya. Ia mandi air hangat lama sekali, membiarkan air itu seolah-olah membersihkan bukan hanya kotoran di tubuhnya, tetapi juga rasa sakit di hatinya. Setelah itu, ia menyeduh secangkir teh kamomil dan duduk di balkon. Udara malam Jakarta terasa sejuk di kulitnya. Dari kejauhan, ia bisa melihat kerlip lampu dari gedung-gedung lain. Mungkin salah satunya adalah Istana Baru, Joko. Anehnya, itu tidak lagi terasa menyakitkan. Amarahnya telah membakar habis kesedihannya, menyisakan sejenis baja dingin di dalam tulangnya. Ia memejamkan mata dan mencoba mendengar suara nenek asih di dalam kepalanya. Apa yang akan dikatakan nenek jika ia ada di sini? Nenek tidak akan menyuruhnya untuk bersabar atau memaafkan begitu saja. Nenek adalah orang yang lembut, tapi juga sangat menjunjung tinggi harga diri. Rani bisa membayangkan neneknya berkata, "Kamu tidak bisa mengatur bagaimana orang lain memperlakukanmu, Enduk. Tapi kamu bisa mengatur bagaimana kamu menanggapinya. Jangan biarkan perlakuan buruk mereka meracuni hatimu, tapi jangan pula biarkan mereka menginjak-injakmu." Lalu apa yang harus Rani lakukan, Nek? Tanyanya dalam hati. Bicara. Katakan kebenaranmu. Bukan untuk mengubah mereka, karena itu mungkin tidak akan bisa. Tapi untuk dirimu sendiri. Agar kamu bisa bebas. Rani membuka matanya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan mengirim pesan marah-marah di grup keluarga. Ia tidak akan melabrak mereka dengan histeris. Itu hanya akan membuatnya terlihat lemah dan emosional di mata mereka. Ia akan menghadapi mereka secara langsung, dengan kepala tegak dan suara yang tenang. Ia tidak tidur sama sekali malam itu. Ia menghabiskan waktunya dengan merenung, memutar ulang semua kejadian dalam hidupnya, dari rapor kelas 4 SD hingga foto di Instagram tadi malam. Ia melihat polanya dengan sangat jelas sekarang. Ini bukan insiden yang terisolasi. Ini adalah puncak dari sebuah pola pengabaian yang sistematis dan berlangsung seumur hidup. Dan ia sudah selesai dengan itu. Ia tidak akan lagi memainkan peran sebagai anak perempuan yang sabar dan pengertian. Peran itu telah membunuhnya secara perlahan dari dalam. Pukul 6 pagi, saat fajar pertama mulai menyingsing di ufuk timur, Rani bangkit. Ia memilih pakaiannya dengan saksama, sebuah blus linen berwarna putih bersih dan celana panjang berwarna hitam. Sederhana, profesional, dan kuat. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Mata bengkaknya masih terlihat, tapi ada sorot mata baru di sana. Sorot mata seseorang yang tidak akan lagi menerima perlakuan kurang dari yang seharusnya. Ia mengemudikan mobilnya membelah jalanan Jakarta yang mulai ramai. Ia tidak menyalakan radio. Ia butuh keheningan untuk menjaga fokusnya. Ia tiba di rumah orang tuanya tepat pukul 7. Saat ia tahu mereka biasanya sedang sarapan bersama. Ia masuk tanpa mengetuk pintu. Pemandangan di meja makan persis seperti yang ia duga. Bapak, Ibu, dan Joko sedang duduk menyantap nasi uduk, mengobrol dengan santai. Mungkin membicarakan betapa meriahnya pesta semalam. Kehadiran Rani yang tiba-tiba membuat percakapan mereka terhenti. Mereka menatapnya dengan ekspresi kaget yang bercampur rasa bersalah. "Rani? Pagi-pagi sekali? Kenapa tidak bilang mau datang?" Sapa ibunya, mencoba terdengar normal, tapi suaranya sedikit bergetar. Rani tidak menjawab sapaannya. Ia menarik sebuah kursi kosong dan duduk di hadapan mereka. Ia meletakkan kunci mobilnya di atas meja dengan pelan. Suaranya terdengar sangat tenang, tetapi ada ketegasan di dalamnya yang membuat mereka semua terdiam. Semalam, Rani mengadakan pesta syukuran di apartemen Rani. Ia memulai, menatap mata mereka satu persatu.
Rani memasak semua makanan favorit kalian. Rani menunggu. Hening. Ayahnya berdeham. Tidak berani menatapnya. Ibunya memain-mainkan sendoknya. Joko menunduk menatap piringnya. Rani menunggu sampai jam 8 malam. Tidak ada satupun dari kalian yang datang. Tidak ada satupun telepon atau pesan. Kemarin itu. Ibunya mencoba mencari alasan. Rani mengangkat tangannya, menghentikan ucapan ibunya. Rani tidak butuh alasan, Bu. Karena Rani sudah tahu alasannya. Rani lihat di Instagram Maya. Pestanya meriah sekali ya. Di apartemen baru Joko. Selamat ya, Jok. Wajah Joko memucat. Rani tidak datang ke sini untuk marah-marah. Lanjut Rani. Suaranya tetap terkendali. Rani datang ke sini untuk mengatakan bahwa Rani sudah selesai. Rani sudah selesai berharap. Rani sudah selesai mencoba menjadi anak dan kakak yang baik agar bisa mendapatkan sedikit saja perhatian kalian. Ia menatap ayahnya. Selama ini, Bapak hanya melihat Joko. Hanya kecerdasan Joko yang Bapak banggakan. Semua yang Rani lakukan, tidak pernah cukup baik di mata Bapak. Lalu ia menatap ibunya. Dan ibu membiarkan ini semua terjadi. Ibu bahkan ikut memvalidasi bahwa Joko adalah investasi. Sementara Rani bahkan tidak tahu Rani ini apa di mata ibu. Air mata mulai menggenang di mata ibunya. Tapi Rani tidak goyah. Selama 32 tahun, Rani merasa seperti warga kelas 2 di keluarga ini. Dan semalam adalah buktinya. Kalian tidak hanya melupakan Rani, kalian secara sadar dan sengaja memilih Joko daripada Rani. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa Rani lupakan. Ia mengambil napas dalam-dalam. Inilah bagian terpentingnya. Jadi, mulai hari ini, akan ada yang berubah. Rani akan tetap menjadi anak dan kakak kalian. Tapi Rani tidak akan lagi berusaha mati-matian untuk kalian. Rani tidak akan lagi datang setiap kali kalian panggil jika Rani tidak dihargai. Rani akan membangun batasan untuk melindungi diri Rani sendiri. Hubungan kita ke depan harus didasari oleh rasa saling menghargai. Jika kalian tidak bisa memberikan itu, maka Rani lebih baik menjaga jarak. Setelah mengatakan kalimat terakhirnya, Rani bangkit. Ia tidak menunggu jawaban mereka. Ia tidak ingin terjebak dalam drama permintaan maaf yang tidak tulus atau penyangkalan yang defensif. Ia telah mengatakan apa yang perlu ia katakan. Untuk dirinya sendiri, ia berjalan keluar dari rumah itu, meninggalkan mereka yang duduk mematung di meja makan dalam keheningan yang canggung. Saat ia melangkah keluar dari pintu, ia merasa sebuah beban yang sangat berat terangkat dari pundaknya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan keluarganya. Tapi satu hal yang pasti, babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Babak di mana ia yang memegang kendali. Keheningan yang ditinggalkan Rani di rumah orang tuanya pagi itu terasa lebih berat daripada keheningan apapun yang pernah ada di rumah itu. Nasi uduk di atas piring mendingin tak tersentuh. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Tembok pertahanan yang selama ini mereka bangun di sekitar Joko dan citra keluarga harmonis mereka, telah runtuh diterjang oleh ketenangan Rani yang menghancurkan. Beberapa hari pertama setelah konfrontasi itu adalah perang dingin. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Rani memfokuskan dirinya pada pekerjaan, menenggelamkan diri dalam sketsa-sketsa dan palet warna. Ia merasa lebih ringan, tetapi juga ada sedikit rasa cemas. Apa yang akan terjadi sekarang? Apakah ia baru saja membakar jembatan terakhir yang menghubungkannya dengan keluarganya? Namun, sedikit demi sedikit, sesuatu mulai berubah. Dimulai dengan sebuah amplop berwarna coklat yang diselipkan di bawah pintu apartemennya seminggu kemudian. Tidak ada nama pengirim, tetapi Rani mengenali tulisan tangan yang kaku dan teknis di bagian depan. Tulisan tangan ayahnya. Dengan jantung berdebar, ia membuka surat itu. Isinya tidak panjang, hanya satu lembar kertas bergaris. Bahasanya tidak puitis, khas seorang insinyur yang tidak terbiasa dengan kata-kata. Tapi setiap kalimatnya terasa tulus. Rani, tulis ayahnya. Bapak tidak pandai bicara. Selama ini Bapak salah. Bapak selalu berpikir bahwa kesuksesan itu hanya ada satu jalan,
Jalan yang penuh dengan angka dan logika, seperti jalan yang Bapak tempuh. Bapak memaksakan standar itu padamu dan Joko, dan Bapak tidak pernah benar-benar melihat jalan yang kamu bangun sendiri. Jalanmu ternyata jauh lebih indah. Bapak bangga padamu. Maafkan Bapak. Rani membaca surat itu berulang kali. Air matanya menetes di atas kertas, membuat tintanya sedikit luntur. Ini adalah pengakuan yang ia dambakan seumur hidupnya. Bukan pujian yang berlebihan, melainkan sebuah pengakuan yang jujur atas kesalahannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ayahnya benar-benar melihatnya. Perubahan dari ibunya datang dalam bentuk yang berbeda. Beberapa hari setelah surat dari ayahnya, ibunya menelepon. Awalnya percakapan mereka canggung. Ibunya mencoba berbasa-basi tentang pekerjaan dan cuaca, menghindari topik utama. Rani, dengan batasannya yang baru, tidak membiarkannya. Bu, kalau ibu menelepon hanya untuk ini, Rani tutup saja. Rani sibuk, kata Rani. Suaranya tenang namun tegas. Terdengar isak tangis kecil di seberang telepon. Jangan, Ran, kata ibunya terbata-bata. Ibu minta maaf. Ibu tahu ibu salah. Selama ini ibu terlalu fokus pada adikmu. Ibu takut dia gagal. Sampai-sampai ibu lupa kalau ibu punya anak perempuan yang luar biasa mandiri. Ibu takut kamu tidak butuh ibu lagi. Jadi ibu tidak berusaha lebih keras. Ibu salah. Maafkan ibu. Itu adalah permintaan maaf yang paling tulus yang pernah Rani dengar dari ibunya. Permintaan maaf yang tidak diikuti dengan kata, tapi. Rani menghela napas panjang, merasakan sebagian dari beban di hatinya terangkat. Rani maafkan, katanya. Tapi ini akan butuh waktu, Bu. Kita harus membangun semuanya dari awal. Dan mereka pun memulainya. Pelan, dan terkadang canggung. Ibunya mulai meneleponnya bukan untuk mengeluh tentang Joko, tetapi untuk benar-benar bertanya tentang hari Rani. Ayahnya sesekali mengiriminya artikel tentang arsitektur atau desain yang ia temukan di koran. Hal-hal kecil, tetapi terasa sangat berarti. Hubungan yang paling rumit untuk diperbaiki adalah hubungannya dengan Joko. Adiknya itu menghilang selama hampir sebulan. Rani tidak mencarinya. Ia memberi Joko ruang untuk memproses semuanya. Lalu pada suatu Sabtu sore, bel apartemennya berbunyi. Saat ia membuka pintu, Joko berdiri di sana, tampak gugup dan canggung. Di tangannya ada sebuah pot kecil berisi tanaman sukulen. Ini buat Mbak, katanya sambil menyodorkan tanaman itu. Katanya perawatannya gampang. Rani menerimanya. Terima kasih. Masuk dulu. Joko masuk dan melihat sekeliling apartemen Rani dengan tatapan kagum yang tulus. Tempat Mbak bagus sekali, katanya pelan. Semuanya terasa pas. Mereka duduk dalam diam selama beberapa saat. Sebelum akhirnya Joko angkat bicara. Aku minta maaf, Mbak, katanya. Matanya menatap ke lantai. Aku tahu aku brengsek. Selama ini aku menikmati semua fasilitas, semua perhatian. Dan aku tidak pernah benar-benar berpikir bagaimana perasaan Mbak Rani. Aku egois. Ia lalu menatap Rani. Matanya berkaca-kaca. Sejujurnya, aku iri sama Mbak. Mbak tahu apa yang Mbak mau sejak dulu. Mbak bekerja keras untuk itu. Sedangkan aku tidak tahu apa-apa. Semua ide bisnisku itu hanya caraku untuk membuktikan bahwa aku juga bisa. Tapi nyatanya aku selalu gagal. Aku takut. Pengakuan itu mengejutkan Rani. Ia tidak pernah melihat adiknya dari sisi ini. Yang ia lihat selama ini hanyalah anak emas yang sombong. Ternyata di baliknya, ada seorang anak laki-laki yang tersesat dan tertekan oleh ekspektasi. Untuk pertama kalinya, Rani tidak melihatnya sebagai saingan, melainkan sebagai adiknya. Kita semua punya perjuangan masing-masing, Jok, kata Rani lembut. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Percakapan sore itu menjadi awal dari hubungan persaudaraan mereka yang sesungguhnya. Hubungan yang dibangun di atas kejujuran dan kerapuhan, bukan lagi di atas persaingan dan hierarki. Namun, Rani sadar bahwa penyembuhan dari keluarganya saja tidak cukup. Luka utamanya ada di dalam dirinya sendiri. Perasaan tidak berharga dan kebutuhan konstan akan validasi eksternal telah mendarah daging.
Atas saran seorang teman, ia memutuskan untuk memulai terapi. Sesi terapi pertamanya terasa aneh. Menceritakan seluruh luka masa kecilnya kepada orang asing. Tetapi psikolognya, seorang wanita parubaya yang tenang dan bijaksana, mendengarkannya tanpa menghakimi. Di sanalah, di ruang aman itu, Rani belajar untuk mengenali pola pikirnya yang merusak. Ia belajar untuk memvalidasi perasaannya sendiri. Ia belajar bahwa ia berhak untuk marah, berhak untuk sedih, dan yang terpenting, berhak untuk bahagia terlepas dari siapapun. Proses pemulihan itu tercermin dalam pekerjaannya. Kepercayaan dirinya yang baru membuatnya lebih berani dalam mengambil keputusan desain. Ia tidak lagi ragu-ragu untuk menyuarakan idenya di hadapan klien atau atasannya. Ia mempresentasikan sebuah konsep desain yang berani untuk sebuah butik hotel, konsep yang awalnya diragukan oleh timnya, tetapi Rani berhasil meyakinkan semua orang dengan argumen yang kuat dan visualisasi yang memukau. Proyek itu sukses besar dan mendapat pujian dari banyak pihak. Beberapa bulan kemudian, atasannya memanggilnya ke ruangannya. Rani mengira ia akan diberi proyek baru, tetapi ternyata lebih dari itu. Ia dipromosikan menjadi kepala tim desain. Sebuah posisi yang tidak pernah ia bayangkan bisa ia capai secepat ini. Saat ia keluar dari ruangan bosnya, ia tidak langsung menelepon keluarganya untuk memberitahu kabar baik itu. Ia hanya berdiri sejenak di dekat jendela kantornya, menatap keluar. Ia tersenyum. Bukan senyum kemenangan yang arogan, melainkan senyum yang damai. Ia bahagia bukan karena ia bisa membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi karena ia bangga pada dirinya sendiri. Proses pemulihannya masih panjang, dan ia tahu akan ada hari-hari baik dan hari-hari buruk. Tetapi ia tidak lagi berjalan sendirian dalam kegelapan. Ia berjalan perlahan, tapi pasti, menuju cahayanya sendiri. 6 bulan setelah malam konfrontasi itu, Rani memutuskan untuk mengadakan pesta syukuran rumah keduanya. Kali ini, persiapannya terasa sangat berbeda. Tidak ada kecemasan, tidak ada harapan yang membebani. Yang ada hanyalah kegembiraan yang tulus. Dapurnya kembali dipenuhi aroma masakan lezat, tetapi kali ini ia memasak apa yang ia sukai, bukan apa yang ia pikir akan membuat orang lain terkesan. Daftar tamunya pendek. Hanya segelintir orang yang benar-benar berarti dalam hidupnya. Beberapa teman dekat dari kantor yang selalu mendukungnya. Seorang sepupunya yang sejak dulu selalu menjadi sekutunya di acara-acara keluarga yang canggung. Dan tentu saja, orang tuanya. Ia mengundang mereka bukan karena kewajiban, tetapi karena ia benar-benar menginginkan mereka ada di sana. Hubungan mereka telah banyak membaik. Masih ada kecanggungan sesekali, masih ada luka lama yang kadang terasa nyeri, tetapi kini ada dasar baru yang kuat, usaha untuk saling memahami dan menghargai. Malam itu, apartemennya terasa hangat dan hidup. Alunan musik yang menenangkan mengalir lembut, bercampur dengan suara tawa dan obrolan ringan. Teman-temannya mengagumi setiap detail apartemennya, dan kali ini, Rani bisa menerima pujian itu dengan lapang dada, tanpa merasa perlu membuktikan apa-apa. Ayah dan ibunya datang tepat waktu. Ayahnya membawakan sebuah lukisan pemandangan sawah yang dilukis oleh seniman lokal. "Bapak pikir ini cocok untuk di dindingmu yang kosong itu," katanya sedikit malu-malu. Rani terharu. Ayahnya telah memperhatikan. Ayahnya telah berusaha memahami dunianya. Ibunya datang membawa rendang buatannya. "Ibu tahu rendangmu lebih enak," kata ibunya sambil tersenyum. "Tapi biarkan ibu membantumu sedikit." Sebuah kalimat sederhana, tetapi bagi Rani, itu adalah sebuah pengakuan yang luar biasa. Mereka berdua menata makanan di meja, bahu-membahu, bukan lagi sebagai ibu dan anak yang penuh jarak, tetapi sebagai dua orang wanita yang saling mendukung. Selama pesta, Rani mengamati interaksi orang tuanya. Ayahnya terlihat mengobrol dengan salah satu rekan kerja Rani tentang konstruksi bangunan. Ibunya tertawa mendengar cerita lucu dari sepupunya. Mereka terlihat lebih rileks, lebih bahagia. Seolah-olah beban untuk mempertahankan citra keluarga sempurna telah terangkat dari pundak mereka juga. Joko dan Maya tidak datang. Beberapa hari sebelumnya, Joko mengiriminya pesan singkat. "Mbak, selamat ya untuk pestanya. Maaf aku dan Maya sepertinya tidak bisa datang. Ada acara lain. Salam untuk Bapak dan Ibu." Rani membaca pesan itu dan tersenyum.
Setahun yang lalu, pesan seperti ini akan menghancurkan hatinya, membuatnya merasa ditolak sekali lagi. Tapi sekarang, yang ia rasakan hanyalah kedamaian. Ia mengerti. Mungkin Joko masih merasa canggung. Mungkin hubungannya dengan Maya sedang rumit. Apapun alasannya, itu bukan lagi urusannya. Kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada kehadiran atau persetujuan adiknya. Tidak apa-apa, Jo. Terima kasih ucapannya, balasnya singkat. Lalu memasukkan ponselnya ke dalam saku dan kembali menikmati pestanya. Malam itu, saat tamu terakhir sudah pulang dan orang tuanya pamit dengan pelukan hangat yang terasa tulus, Rani kembali sendirian di apartemennya. Keheningan yang menyambutnya kali ini terasa berbeda total dari keheningan 6 bulan yang lalu. Ini bukan keheningan yang sepi dan menusuk, melainkan keheningan yang damai dan memuaskan. Ia berjalan ke balkon, memegang cangkir teh hangat di tangannya. Kota Jakarta terbentang di hadapannya dengan jutaan lampunya yang berkelip. Dulu, ia melihat pemandangan ini sebagai sebuah tujuan, sebuah puncak gunung yang harus ia taklukkan untuk membuktikan nilainya pada dunia. Sekarang, ia melihatnya hanya sebagai pemandangan yang indah, latar belakang dari kehidupannya yang sudah utuh. Ia akhirnya mengerti. Cahaya di ujung penantian, yang selama ini ia cari bukanlah cahaya sorot dari panggung pengakuan keluarganya. Ia salah mengira bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus diberikan oleh orang lain. Ternyata, cahaya itu ada di dalam dirinya sendiri, terpendam di bawah tumpukan rasa tidak aman dan kerinduan akan validasi. Konfrontasi dengan keluarganya, proses terapi, dan keberaniannya untuk membangun batasan, semua itu adalah tindakan-tindakan yang ia lakukan untuk menggali cahaya itu keluar. Ia tidak lagi menunggu. Ia telah menjadi sumber cahayanya sendiri. Apartemen ini, yang dulu ia siapkan untuk mengesankan orang lain, kini benar-benar menjadi cerminannya. Setiap sudutnya bercerita tentang ketangguhan, kreativitas, dan cintanya pada diri sendiri. Ini adalah istananya, bentengnya, dan suakanya. Tempat ia bisa menjadi ratu bagi kerajaannya sendiri, tanpa memerlukan mahkota dari siapapun. Rani menghirup udara malam dalam-dalam. Ia merasa lengkap. Ia merasa cukup. Penantiannya telah berakhir. Bukan karena orang-orang yang ia tunggu akhirnya datang, tetapi karena ia sadar ia tidak perlu menunggu siapapun lagi. Ia sudah tiba di rumah. Benar-benar di rumah.